Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, mungkin ada sebagian dari orang tua yang menyuruh masuk anak-anaknya ke dalam rumah atau melarang anak-anaknya untuk keluar ketika waktu maghrib. Biasanya orang tua akan menakuti anak-anaknya dengan kalimat ancaman yang pada akhirnya mereka pun enggan bahkan takut untuk keluar ketika waktu maghrib tiba. Konon, larangan keluar saat maghrib karena setan atau jin tengah berkeliaran di luaran sana. Namun, jika waktu maghrib sudah berlalu, orang tua pun akan membiarkan kembali anak-anaknya untuk bermain di luar. Lalu apakah larangan tersebut hanyalah mitos atau memang ada anjuran dari Rasulullah SAW? Berikut ulasannya yang sudah kami rangkum untuk kalian semua. Namun, sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Larangan bermain pada waktu sore hari menjelang maghrib bukanlah sebuah mitos belaka. Ternyata apa yang dikatakan orang tua adalah berdasarkan anjuran Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepaskanlah mereka. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian, dan berzikirlah kepada Allah walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam buku Design of Salat, Profesor Dr. Insinyur Osli Rahman menjelaskan bahwa di waktu menjelang maghrib, spektrum cahaya di alam akan berubah menjadi berwarna merah. Cahaya sendiri merupakan gelombang elektromagnetis yang setiap spektrum warnanya memiliki frekuensi, energi, dan panjang gelombang yang berbeda. Maka, jika sore berangsur menjelang malam, akan terjadi perubahan spektrum warna alam yang selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yaitu spektrum warna merah. Di waktu seperti inilah setan dan jin memiliki energi yang kuat karena memiliki resonansi yang sama dengan alam. Karena itu jin bangkit dari persembunyiannya dan mulai bertebaran. Perubahan spektrum cahaya di waktu matahari tenggelam ini juga berpengaruh pada penglihatan yang terkadang menjadi kurang tajam akibat adanya fatamorgana yang disebabkan banyak intervensi antara gelombang-gelombang elektromagnetik. Lalu mengapa Rasulullah SAW memerintahkan ketika menjelang waktu maghrib untuk memasukkan anak-anak ke dalam rumah? Serta mengapa Rasulullah juga memerintahkan untuk menutup pintu-pintu rumah, tempat makan, dan tempat minum dengan menyebut nama Allah? Ketika Rasulullah SAW memerintahkan larangan-larangan tersebut, sesungguhnya semua itu bukan tanpa alasan. Sebab di waktu tersebut, jin dan syaitan mulai berkentayangan dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Kemudian saat azan dikumandangkan, maka jin dan syaitan mulai panik, ketakutan, dan lari mencari perlindungan kemanapun mereka bisa untuk berlindung. Mereka melarikan diri bahkan sampai terkentut-kentut untuk menghindari diri dari mendengarkan azan. Bisa saja jin dan setan itu masuk ke dalam rumah, ke tempat makanan dan minuman, bahkan juga merasuki tubuh manusia, terutama pada bayi, hingga suara azan tak terdengar oleh mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil kentut hingga dia tidak mendengarkan azan lagi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Setan menganggap azan sebagai sesuatu yang sangat besar dan menakutkan, karena azan berisi kalimat tauhid dan syiar-syiar Islam. Ketakutan yang sangat besar itu membuat ia tidak bisa menguasai dirinya, sehingga ia berlari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Setan juga putus asa dalam menggoda seseorang ketika terdengar pernyataan tauhid. Menurut sebagian ulama, alasan lain kenapa setan dan jin mencari perlindungan di waktu maghrib adalah karena keluarnya mereka dalam jumlah yang sangat banyak dapat mengganggu dan menindas antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka mencari tempat berlindung yang aman untuk dirinya dan bergerak melebihi kecepatan manusia dengan berkali-kali lipat. Kemudian mereka berlindung seperti di rumah-rumah kosong, wadah-wadah kosong, atau bahkan bisa saja merasuki tubuh manusia. Lalu, kemanakah setan dan jin di siang hari? Sesuai dengan kodratnya, setan dan jin diciptakan dari api, dan api tidak bersinergi dengan cahaya matahari yang terang benderang. Maka ketika bumi diterangi cahaya matahari dan waktu siang telah tiba, mereka akan bersembunyi di tempat-tempat gelap yang kotor, dimanapun yang mereka sukai dan tidak bergentayangan seperti di malam hari. Karena spektrum cahaya matahari tidak sama dengan spektrum warna setan, sehingga setan dan jin menjadi lemah di siang hari dan tidak mampu melakukan aktivitasnya seperti di malam hari yang gelap dan sunyi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.